Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Puji syukur syukur. kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris KSD-an, Ibu dosen Atika Ulia Akmal MPD, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini kami dari kelompok 8 akan menampilkan presentasi tentang teknik SQ4R dalam membaca teks popular science. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri Mayang Febri Anita sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Nadila Putri Irawan. Untuk pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nadila Putri Irawan. Kepada Saudari Nadila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian popular science text. Teks ilmiah populer atau popular science text adalah bentuk penyampaian informasi ilmiah yang dirancang agar dapat dipahami oleh audiens yang lebih luas dibandingkan dengan artikel akademik. Artikel ini memanfaatkan bahasa yang komunikatif, visualisasi yang menarik, dan pendekatan yang naratif untuk menarik perhatian pembaca. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri popular science text. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu bahasa yang mudah dipahami. Teks ilmiah populer menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas untuk menjangkau audiens yang tidak memiliki latar belakang khusus dalam ilmu pengetahuan. Istilah teknis yang kompleks biasanya dijelaskan dengan cara yang sederhana atau diganti dengan istilah yang lebih umum. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami informasi tanpa memerlukan pengetahuan sebelumnya yang mendalam. Yang kedua, pendekatan naratif. Penulis sering menggunakan cerita, analogi, atau ilustrasi untuk menjelaskan konsep ilmiah. Misalnya, alih-alih menjelaskan hukum gravitasi dengan rumus, teks populer mungkin menggunakan contoh sehari-hari seperti mengapa apel jatuh dari pohon untuk membuat konsep lebih relevan. Pendekatan ini membantu membangun koneksi emosional dengan pembaca. Yang ketiga, visualisasi yang menarik. Banyak teks populer menyertakan gambar, diagram, grafik, atau infografis untuk mendukung penjelasan. Visual ini tidak hanya memperjelas informasi, tetapi juga membuat teks lebih menarik secara estetika, sehingga pembaca merasa lebih terlibat. Ciri yang keempat yaitu topik yang relevan dan aktual. Artikel populer science sering membahas isu-isu terkini seperti perubahan iklim, eksplorasi luar angkasa, atau inovasi teknologi terbaru. Relevansi ini menjadikan teks populer sebagai sumber informasi yang menarik perhatian pembaca karena terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ciri yang kelima yaitu tujuan edukatif. Selain memberikan informasi, teks ilmiah populer sering dirancang untuk menghibur. Gaya penulisan yang santai dan humor yang disiapkan membantu menjaga minat pembaca, bahkan ketika topik yang dibahas cukup kompleks. Ciri yang keenam yaitu penyampaian berbasis fakta. Walaupun menggunakan pendekatan yang lebih ringan, teks ilmiah populer tetap berfokus pada penyampaian informasi yang berbasis bukti. Artikel ini sering mencantumkan referensi dari penelitian ilmiah atau data yang valid untuk memastikan kredibilitasnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat membaca popular science text. Adapun manfaat yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman ilmiah pembaca. Membaca teks populer membantu pembaca memahami konsep-konsep dasar dari berbagai disiplin ilmu yang mungkin sulit dijangkau melalui artikel akademik. Dengan bahasa yang sederhana dan penjelasan yang sistematis, pembaca dapat mempelajari hal-hal baru tanpa merasa terbebani. Manfaat yang kedua yaitu membangun rasa ingin tahu. Artikel ilmiah populer dirancang untuk menarik perhatian pembaca terhadap isu-isu ilmiah. Dengan pendekatan naratif dan penyajian topik yang menarik, pembaca seringkali terdorong untuk mengeksplorasi lebih jauh topik yang mereka baca. Ciri yang ketiga yaitu memperluas wawasan populer. Popular Science menawarkan informasi terkini tentang berbagai bidang ilmu seperti teknologi, kesehatan, dan lingkungan. Dengan membaca teks ini, pembaca dapat mengikuti perkembangan terbaru yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Manfaat yang keempat yaitu mendorong pendidikan sepanjang hayat. Membaca teks populer ilmiah ini salah satu cara untuk terus belajar meskipun di luar lingkungan formal. Artikel ini menyediakan peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru secara berkelanjutan, yang merupakan bagian terpenting dari pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran sosial dan lingkungan. Banyak teks populer yang membahas isu-isu penting seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan kesehatan global. Informasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang positif. Dapat manfaat yang terakhir yaitu menginspirasi inovasi dan kreativitas. Membaca tentang penemuan baru atau ide-ide ilmiah yang inovatif dapat memicu inspirasi bagi pembaca, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Teks ini seringkali membuka pikiran terhadap kemungkinan baru dan cara-cara kreatif untuk memecahkan masalah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara atas penyampaian materinya. Penyampaian materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang teknik SQ4R. Yang pertama yaitu pengertian teknik SQ4R. Teknik SQ4R adalah metode membaca yang dirancang untuk membantu pembaca memahami dan mengingat informasi secara lebih efektif. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Robinson pada tahun 1961 dan sejak itu telah banyak digunakan di berbagai bidang, terutama dalam pendidikan. Lanjut. Sesuai namanya, terdapat 6 langkah dalam teknik SQ4R. Yang pertama yaitu survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat reflect, yang kelima recite, dan yang keenam adalah review. Tahap yang pertama yaitu survei. Pada tahap ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, membaca judul, subjudul, dan bagian pengantar dari teks. Yang kedua, mengamati ilustrasi, tabel, atau grafik yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, membaca ringkasan atau kesimpulan jika tersedia. Tujuan dari langkah survei ini adalah untuk membantu pembaca memahami struktur dan tujuan utama membaca secara mendalam. Contoh penerapannya yaitu pada teks ilmiah populer tentang perubahan iklim, pembaca dapat membaca judul seperti dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi teks. Tahap yang kedua yaitu question atau bertanya. Pada tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil survei. Yang kedua, pertanyaan dapat berupa apa yang menyebabkan perubahan iklim atau bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan laut. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk membuat pembaca lebih aktif dan fokus pada saat membaca. Yang ketiga yaitu langkah read atau membaca. Terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, membaca teks secara mendalam dengan fokus pada bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan yang telah dibuat. Yang kedua, menggarisbawahi poin-poin penting atau menulis catatan kecil di margin teks. Yang ketiga, tujuannya untuk memahami informasi secara rinci dan menemukan jawaban atas pertanyaan. Langkah yang keempat yaitu reflect atau merenung. Terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, mengajukan pertanyaan reflektif seperti, bagaimana ini relevan dengan studi saya? Yang ketiga, tujuannya untuk membantu pembaca memahami konteks informasi secara lebih mendalam. Tahap yang kelima yaitu recite atau mengulang. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mengulang poin-poin utama dengan kata-kata sendiri tanpa melihat teks. Yang ketiga, dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk menguatkan ingatan tentang informasi yang telah dipelajari. Tahap yang keenam yaitu review atau meninjau ulang. Tahap ini merupakan mengevaluasi kembali informasi yang telah dipelajari. Terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, membaca kembali catatan atau poin-poin penting. Yang kedua, mengevaluasi apakah semua pertanyaan telah terjawab. Dan yang terakhir, tujuannya untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang teks. Lanjut. Materi yang terakhir yaitu tentang manfaat teknik SQ4R. Terdapat 5 manfaat teknik SQ4R. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman.
Dengan membagi proses membaca menjadi beberapa langkah, maka pembaca dapat memahami informasi secara lebih terstruktur. Yang kedua, memperkuat ingatan. Langkah recite atau review membantu pembaca mengingat informasi untuk waktu yang lebih lama. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tahap reflect mendorong pembaca untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang keempat, meningkatkan fokus membaca. Teknik ini membantu pembaca mengatasi kebiasaan membaca secara pasif yang seringkali tidak efektif. Yang kelima, meningkatkan kemampuan membaca secara efisien. Langkah survei dan question membantu pembaca mengidentifikasi bagian-bagian penting dari teks sehingga membaca lebih efisien. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.